A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat dialog positif, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa lagi. Malam hari ini kita sama-sama belajar lagi. Malam hari ini kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita lagi untuk mendengarkan hikmah-hikmah yang akan selalu senantiasa membawa kesadaran kita untuk jadi lebih baik. Seperti biasa, malam hari ini kita kedatangan guru kita, Bang Pardamaian Harahap, yang akan berbicara tentang next self-inquiry. Dan hari ini kita akan berbicara tentang menyadari hakikat sang waktu. Nah, apa itu waktu? Bagaimana waktu itu terjadi? Dan ini saatnya untuk kita menyelami lebih dalam tentang waktu. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar, kita akan mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Kepada Bang Dame, dipersilahkan. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Mas Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali dikumpulkan silaturahim, ditakdirkan oleh Allah. Semoga pertemuan ini membawa berkah. Sahabat-sahabat yang hadir di sini dari manapun latar belakangnya dimudahkan untuk dapat ilham, dimudahkan untuk bisa menyadari kebenaran selalu hadir di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Kita sampaikan salam dan respek kita kepada guru-guru kehidupan dari berbagai agama. Dalam tradisi Islam, Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, ini lanjutan dari rangkaian kontemplasi kita sama-sama tentang self-inquiry. Secara sederhana ini sebetulnya sama dengan ikro, penyelidikan diri, sampai kita menemukan diri kita yang hakiki. Di bab pertama, di bagian pertama, kita sudah sampai pada satu kontemplasi, bahwa the real I am, diriku yang sesungguhnya adalah kesadaran yang menyadari dirinya. Bukan tubuh ini, dan bukan pikiran, bukan identitas yang dipersepsi orang dari luar. Seperti suami, ayah, anak, direktur, itu semua come and go, datang dan pergi. Apabila kita menganggap diri kita adalah itu, itulah awal dari penderitaan. Yes. Kita attach, kita melekat pada form itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan ini menuntut, bukan menuntut sebetulnya, lebih tepatnya itu menghendaki seperti itu. Jadi ustadz, trainer, suami itu adalah person, topeng yang kita pakai untuk menjalani hidup ini, berinteraksi satu dengan yang lain. Di bagian kedua kita mulai juga bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan nanti bisa juga ketemu, kita akan bicara self-inquiry kaitannya dengan kematian. Apa sih sebetulnya yang terjadi pada manusia saat dia mati? Karena sesungguhnya mati pasti. Tidak ada pilih bulu. Nah, jadi kita juga bisa melakukan penyelidikan diri tentang itu, Mas Abu. Yes. Kalau masih ada waktu nanti, insya Allah. Ya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu time. Apa itu waktu? Ya. Nah, saya ingin menjam cara pandang filosof untuk memahami segala sesuatu. Itu dimulai dari sebenarnya 3 pertanyaan penting. Apakah itu? Adakah itu? Atau mengapa itu? Jadi apakah itu? Adakah itu? Atau mengapa itu? Jadi misalnya sederhananya, apakah itu api? Ya kita mudah memahaminya dari pengalaman kita sehari-hari. Api adalah eksistensi panas, membakar, bercahaya. Itu apakah? Adakah api? Ada, kita punya kesaksian. Dia material eksisten, ya. Mengapa api? Nah, itu banyak rentetan. Nah, sekarang kita juga ajukan pertanyaan, kita selidiki sama-sama. Jadi, apakah waktu itu? Nah, kalau kita merujuk pada kitab suci, ada satu surat yang sangat sering kita baca, wal asri, kan? Demi waktu. Innal insana lafi husri, gitu kan. Sesungguhnya al-insan itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Mereka menasihati dalam kebenaran, dan menasihati dalam kesabaran.
Jadi Allah sendiri mengajak kita merenungkan waktu. Kalau enggak rugi kita. Ya. Jadi kalau tadi misalnya, apakah waktu itu material? Apa bisa dilihat? Ya, kita mulai dari yang paling awam. Seperti biasa kita pakai tangga-tangga, Mas Abu. Yes, oke. Nah, kalau ditanya bule, what is time? Dia jawab sederhana. Time is money. Time is money ya. Nggak apa-apa, silakan Anda mendefinisikan waktu sebagai uang. Tapi kalau ditanya misalnya secara sederhana, apa itu time? Orang awam suka mengatakan, ya arloji misalnya kan, atau jam dinding gitu kan. Kalau zaman jadul itu apa? Jam pasir itu loh. Ya. Itu sebetulnya bukan hakikat waktu, tetapi itu adalah petunjuk kesepakatan kita. Kalau kita janji misalnya malam ini, oh jam 20, oke, lihat jam masing-masing. Tapi di Amerika bukan jam 20 misalnya. Atau di Irlandia, atau di Eropa. Jadi dia relatif. Jadi waktu dimaknai sebagai jam, atau arloji, atau jam dinding, itu kesepakatan. Tidak hakiki. Jadi itu hanya kesepakatan aja. Nah karena itu, kalau kita janjian sama orang, aduh, gimana nih gue telat, kita bisa stres tuh gara-gara itu. Masalah jam, kita putar aja jam kita kan, wah gue putarin aja deh biar lambatin, biar bisa-bisa aja kalau mau bercanda kan. Iya. Nah, gitu. Jadi itu relatif gitu, jadi nggak usah stres dengan itu. Kalau zaman dahulu biasanya janji, jam berapa ketemunya? Ba'da ma'rif. Ba'da ma'rif itu kan bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 1, atau ba'da isya gitu. Itu makna pertama. Bisa dicatat tuh, waktu dimaknai sebagai jam, petunjuk. Nah, makna kedua adalah ini agak sedikit saintifik, yaitu waktu berkaitan dengan durasi atau kuantitas gerak sebuah benda dari satu tempat ke tempat lain. Jadi waktu adalah kuantitas gerak sebuah benda misalnya dari Bogor menuju Bekasi. Mobil. Oh berapa lama? 1 jam. Nah, disitulah muncul ukuran waktu. Jadi waktu berkaitan dengan ada 2 tempat, ada gerak, ada benda yang bergerak. Nah ini yang selama ini kita pahami sebagai time, Mas Abu. Yes. Jadi harus ada materinya. Harus ada 2 tempat, harus ada gerak. Nanti kita bicara tentang waktu imajinasi ya. Waktu di akhirat itu kan juga suka ada tuh. Nah, waktu yang dipahami oleh orang pada umumnya adalah kuantitas gerak sebuah benda dari satu tempat ke tempat lain. Nah, makna kedua ini akhirnya melahirkan ukuran waktu. Disitulah muncul detik, menit, jam, hari, minggu, dan seterusnya. Nah, ini pun nanti sebetulnya jadi relatif, Mas. Jadi relatif, apalagi setelah ada internet nih. Kan? Nah, jadi tapi ini harus saya kenalkan dulu makna di waktu dimaknai sebagai kuantitas gerak sebuah benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekali lagi ini enggak hakiki. Jadi bukan ini waktu yang dimaksud oleh hak Tuhan. Nah, jadi sudah ada itu, saya ulangi, itu adalah petunjuk, itu jam. Kemudian kuantitas gerak sebuah benda dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga ini jadi melahirkan ukuran waktu. Nah ada juga Mas, itu waktu dalam pengertian kosmologi. Ya sederhananya siang, malam, itu adalah gerak bumi mengelilingi matahari, begitulah yang kita dengar. Itu pun kita terima makna itu. Oh ketemunya kapan? Siang. Jadi nggak pakai jam. Bahkan sholat pun sebenarnya bukan jam. Tenggelamnya matahari maghrib. Buka puasa jam berapa? Itu tapi kalau orang dulu bukan jam alatnya. Udah tenggelam tuh mataharinya tuh, gitu. Namanya maghrib. Maghrib itu kan kalau di bahasa Indonesia kan barat, masyrik, timur. Tapi sebetulnya maghrib itu tenggelamnya matahari. Ada juga makna dikaitkan dengan kosong, musim panas, musim dingin, dan seterusnya, ya kan gitu. Jadi ini kita sebut saja yang makna nomor 4 lah. Nah teman-teman, ini masih belum hakiki. Kalau kita nanti ke Mars, kita ke Jupiter, nggak ada lagi istilah siang malam tuh. Iya. Nggak ada lagi tuh. Kolaps tuh, Mak. Kalau di sana sholat asarnya gimana tuh?
Sholat isanya mana tuh? Iya, iya. Berantakan semua tuh. Benar, Iya benar. Iya kan? Jadi jangan merasa, aduh belum maghrib nih. Waduh gimana nih gitu. Iya, iya, Biasa iya. aja. Itu ya relatif gitu. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Nanti Heeh. kosar jamaknya gimana tuh kalau di angkasa tuh? Iya, Nggak iya. berlaku teman-teman. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet amat urusan itu. Iya, Jadi iya, iya. kalau kita sudah di angkasa, nggak ada berlaku seperti itu. Jadi perlu dipahami itu relatif. Tapi kalaupun ada makna sholat yuhur asar, itu lebih kepada suasana batin. Kalau Hmm. siang suasana batinku seperti apa, itu lebih real. Kalau Hmm. sore seperti apa, kalau maghrib seperti apa, gitu. Atau ada juga dikaitkan waktu itu momen sunset, sunrise. Misalnya saya tanya Mas Abu, lebih suka sunset atau sunrise? Hmm. Ada orang sunset lebih Iya, iya. kontemplatif. Iya, iya. Saya sunrise lebih ceria gitu. Iya, Jadi iya. kita mulai memberi makna kepada gerak alam. Hmm. Kalau tadi kan gerak sebuah benda itu dari Bekasi menuju Bogor, itu gerak kita individu atau mobil atau jalan kaki atau gojek. Nah kalau ini gerak alam, jadi waktu berkaitan dengan kosmos. Oke. Sederhananya gitu. Apakah itu hakikat waktu? Enggak juga. Belum ya? Itu belum. Tapi Belum. kita harus sadari itu. Iya, Tapi iya. kita mulai memaknai self inquiry. Oh kalau pagi suasana batinku gimana ya? Hmm. Qiyamul Lail itu apa sih maksudnya? Bangun malam. Kalau zaman dahulu, zaman saya lah misalnya, waktu saya kecil, maghrib itu benar-benar istirahat, Mas Abu. Tapi sekarang begitu ada listrik, ada internet, malam-malam masih sibuk, masih macet, masih internetan. Jadi makna malam itu sudah tidak relevan lagi seperti dulu Iya, sekarang. iya, 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 iya. Malah bisa lebih sibuk malam kan? Betul, Siangnya betul. tidur deh. Iya kan? Padahal kalau Nah, Quran bicara kan malam untuk istirahat gitu ya. itu dia malam untuk kontemplasi gitu kan. Untuk kontemplasi ya. Jadi, nah di sini kita mulai ada semacam kontemplasi ataupun mulai kita bergeser. Tidak sekaku itu memaknai waktu. Karena Quran banyak bilang Quran turun di malam hari kan gitu. Maknanya Betul. apa? Malam fisik atau kondisi Ah, batin yang hening. Kan? ah, Nah gitu-gitu loh ya, maksudnya. ya, 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 ya. Sudah berapa tuh? Sudah 4 ya? Ya, Sudah 4 ya. Nah, kemudian ada makna yang mulai kita mengerucut kepada hakiki. Tapi makna logik dulu. Secara logik, waktu itu dibagi 3. Past, now, future. Oke. Masa lalu, masa kini, now, masa depan. Mana yang paling hakiki di antara 3 ini? Itu yang Now. mau kita. Nah ini Ya, kita ya. kan bertanya nih, self Ya, ya, inquiry. ya. Ya, ya, ya. Karena ada orang terjebak di masa depan. Kapan nih Betul. pandemiknya selesai? Nggak Oke. jelas. 2 tahun lagi gimana nih? Ya, Dia ya. nggak kawin-kawin nih gitu kan. Atau ada kejadian 10 tahun lalu, dia masih bawa ke sekarang. Iya, iya, iya. Jadi sama mantannya dia masih ribet gitu. Kejadiannya 10 tahun lalu. Nah setelah kita selidiki self inquiry, ternyata masa lalu itu tidak lebih dari sebuah memori. Oke. In your mind atau ingatan lah di dalam di jiwa kita. Nah, kita mulai sadar apakah kita bisa ke masa lalu? Karena banyak orang terjebak pada kesadaran material, oh nggak bisa, harus pakai mesin waktu. Sebetulnya bisa, Mas. Tinggal kita duduk diam meditasi, kita ke masa lalu. Karena masa lalu itu tidak lebih dari ingatan. Ya. Dan ingat, di sini mulai jam, detik, menit nggak berlaku lagi, Mas. Yes. Mengingat 10 tahun lalu dengan 10 jam lalu, sama cepatnya. Tadi kan yang kedua tadi kan waktu adalah kuantitas gerak sebuah benda. Ada makna cepat di situ. Yeah. Naik Gojek berapa menit, berapa jam gitu. Tapi begitu sudah in your mind, mengingat masa lalu 10 jam lalu, 10 tahun lalu, 10 hari lalu, itu sama cepatnya. Jadi orang misalnya YouTuber yang di-upload 1 tahun lalu, 3 tahun lalu, sama 2 jam lalu, sama cepatnya kita bukanya. Iya dong. Yes. Kan ada tuh suka tulisan itu, oh di-upload. Tapi tidak ada di situ di-upload di masa depan. Nggak ada. Ya, ya. Jadi semua cloud itu adalah memori gitu kan. Oke. Gitu. Jadi yang mana yang lebih real? Gitu kan mulai. Yang mana yang hakiki nih? Ya, ya, ya. Yang 10 tahun lalu, 10 jam lalu atau yang mana? Oke, pelan-pelan aja nih teman-teman.
Oke. Nah, masa depan apa? Masa depan itu 10 jam yang lalu, 10 tahun yang sama kita nengoknya. Tapi kalau nggak hati-hati menyikapi masa depan, itu bisa membuat kita worry. Ada jiwa kita worry nih, gimana nih 10 tahun ke depan. Ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, di sini kita mulai nyadari bahwa time dalam pengertian masa lalu, masa depan, itu sesungguhnya adalah kita alami sekarang. Yes. Cuma beda, dialami sekarang. In your mind. Kenapa? Hanya manusia yang tahu ini. Kalau monyet, kambing, nggak tahu kan mereka tahun berapa. Ini nggak tahu mereka itu. Iya. Ini hari apa? Burung-burung kan nggak diskusi nih. Ini hari proklamasi atau tidak. Dia nggak tahu tuh. Iya. Jadi manusia yang kasih makna tuh terhadap peristiwa. Nah, bisa ada juga waktu itu dimaknai durasi. Perpindahan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Itu durasi. Ini saya menyampaikan makna-makna waktu yang muncul di benak kita selama ini untuk mengantarkan kita kepada what is the real time. Oke. Nah, ini masuk ya. Tadi udah logik ya. Kita di logik ini kita udah sadari bahwa the real time yang hakiki dari waktu adalah now. Jadi, apa konsekuensinya kalau saya menyadari bahwa yang real itu now? Itu di situ kita mulai menyadari kita nggak mau lagi dijebak masa lalu. Masa lalu boleh kita tengok di memori kita, tapi jangan dia menggunakan kita. Okay. Kalau Mas Abu misalnya dihapus semua masa lalunya, who are you? I am aja pure. Kita benci sama orang lain itu dirinya yang di masa lalu kok kadang-kadang. Iya, benar. Dan ini banyak orang nggak nyadar nih. Yang kita benci itu adalah personality dia di masa lalu. Dia sekarang udah beda kok. Itu kan problem kita. Yes. Nah, itu ya. Nah, masuk ke nomor 6. Waktu adalah peristiwa penting dalam hidup kita. Saya pernah nanya ibu saya ya. Sering saya sampaikan di berbagai forum. Bu, ibu tanggal berapa sih lahirnya? Ibu saya susah ngasih tanggal. Meskipun sekarang saya tahu itu relatif. Nggak penting tanggal berapa gitu. Nah, akhirnya ibu saya jawab gini. Nah, ibu itu lahir pas proklamasi gitu. Jadi dikaitkan dengan peristiwa penting. Iya. Kemudian anak saya lahir, kamu lahir kapan? Oh, waktu The Beatles manggung di sini misalnya. Atau waktu Sepultura datang. Nah, gitu. Jadi waktu mulai kita kaitkan dengan peristiwa penting atau signifikan. Ya, jadi yang kita ingat-ingat kan peristiwa-peristiwa yang signifikan. Okay. Yang signifikan itu bisa yang dramatik banget, menderita banget, atau bisa yang indah banget. Okay. Tapi intinya yang signifikan. Jadi time itu sudah dikaitkan dengan peristiwa yang sangat penting atau signifikan. Jadi kalau misalnya saya tanya ibu-ibu, umurnya berapa? Aduh malu. Itu dia berarti masih diganggu oleh waktu. Karena ada itu ibu-ibu muda misalnya. Umurnya berapa? Aduh jangan dong nanya umur. Santai aja kali kan itu juga relatif. Sampai Einstein melihat relativitas waktu kan. Einstein itu sampai dia menemukan time itu. Ada kan film To Back to Future. Macam-macam itu pikiran modern itu dijebak oleh time loh. Iya. Belum lagi nanti kalau di neraka, nanti kalau di surga. Come on, itu real nggak atau hanya in your imagination? Iya. Nanti konsekuensinya ada ke situ loh. Nanti kalau saya mati gimana? Anak saya gimana? Itu kan semua worry in your mind. Dan itu terjadi sekarang. Kita rasakan di dalam jiwa kita. Nah, karena kita sudah mulai menyadari di sini penyelidikan kita. Time tadi kan mulai collab tuh. Time nomor 1, nomor 2 itu udah mulai collab. Time itu ternyata setelah ada masa lalu, masa depan, masa kini. Ada juga time itu berkaitan dengan apa peristiwa yang signifikan dalam hidup kita. Saya tanya ibu itu. Ibu umurnya berapa? 60 misalnya. Apa isinya? Susah jawabnya itu. Atau sebuah pernikahan.
atau sebuah persahabatan. Berapa lama menikah? 20 tahun. Isinya apa? Susah juga tuh jawab. Ada orang secara time, katakan time awam tadi, hubungan 20 tahun. Yang ini cuma 2 tahun. Tapi yang 2 tahun itu lebih berisi. Kenapa? Karena banyak momen-momen yang indah di situ. Momen-momen yang penting di situ. Jadi bukan masalah lamanya lagi. Bukan masalah banyaknya tahunnya lagi. Nah ini jadi self-inquiry nih buat semuanya. Umur saya sekarang 50. Isinya apa ya? Nah, akal kita kan mulai itu merenung. Makanya saya masukkan self-inquiry ini salah satunya adalah perenungan tentang time. Karena berkaitan dengan diri kita. Nah, ketika kita sudah menyadari hakikat waktu mulai mengerucut kepada pemaknaan yang kita berikan kepada peristiwa. Jadi waktu adalah apa makna yang aku berikan pada peristiwa itu. Sakit 7 hari, stroke. Oh, gila men katanya. Aku selama 7 hari itu dapat banget. Pandemik 2 bulan misalnya, 3 bulan. Nggak ada dapat apa-apa dia. Begitu selesai pandemik, nggak ada perubahan apa-apa. 30 hari Ramadan, nggak ada apa-apa. Selamat ulang tahun, nggak ada apa-apa juga. Jadi ini perenungannya teman-teman. Jadi apa yang membuat peristiwa itu bermakna? Nah inilah yang sebenarnya. Peristiwa itu bermakna karena di dalam peristiwa itu ada the presence of God. Ada cinta hadir di situ. Ada keadilan yang aku temukan. Ada kedamaian. Ada beauty. Dan itu tidak bisa hilang lagi. Jadi koleksi memori kita yang bernilai adalah ketika kita banyak menyadari, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa itu. Pertemuan ini misalnya 1 jam. Ini bisa sangat berbobot. Bila terjadi, ada ilham kita alami. Ada pencerahan. Tadi saya baru di chatting satu teman yang dari Perancis. Mungkin hadir di sini juga, nggak usah sebut namanya. Saya di chatting, saya terharu, Mas. Baru karena kajian online ini termasuk di sini. Pak Pardamian, aku sudah mempraktekkan yang kemarin self-inquiry. Mengamati pikiran, bertakwa. Aku happy sekarang katanya. Jadi ada orang 20 tahun ngaji taklim. Tapi dia tidak merasakan bangun kebangkitan spiritual. Apa poinnya? Tapi bisa saja ini karena kita membuka diri. Pertemuan cuma 1 jam atau 1,5 jam. Tapi wow, ada pertanyaan teman terus dijawab, ada yang nimpalin. Wow, aku ngerti. Jadi, wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia merugi. Kecuali yang sadar. Iman saya artikan sadar. Dan bertindak dengan kesadaran. Watawasobil haq. Nasihat menasihati dalam kebenaran kehadiran Tuhan. Dan watawasobil sabar. Sabar kalau kamu belum melihat. Jadi teman-teman kita bisa ke masa lalu. Kita malam-malam bangun. Kita silent sejenak. Kita putar semua video yang pernah kita alami di benak kita. Kita coba amati dan kita berdoa. Ya Allah, apa yang kau hajarkan? Namamu yang apa yang kau hadirkan di situ. Nah, begitu kita buka lagi memori itu. Berapa kali diputus pacar misalnya. Setiap diputus pacar, kita mendapatkan ilham. Kita mendapatkan makna spiritual, makna kehadiran Allah. Jadi pantas kalau lo bilang, jadi waktu itu apa? Di saat momen kita realize the presence of God. Dan itu nggak bisa hilang dalam kenangan kita. Jadi waktu itu apa? Kehadiran Tuhan. Oke, ini pengantar. Saat dia hadir tuh, so that's time gitu ya. Waktu itu adalah ketika dia hadir ya itu yang bisa diartikan sebagai waktu gitu ya, Bang ya. Jadi kalau bahasa vulgarnya, waktu itu adalah kehadiran Tuhan. Dah. In every moment. Dan momen apapun, ketika kita tidak sadari di peristiwa itu, tidak menyadari ada kehadiran Tuhan. Nah, waktu itu sia-sia. Nah, supaya itu tidak sia-sia, malamnya kita putar lagi. Itulah kelebihan manusia. Dia bisa putar memori itu lagi.
Indah kan? Ya, ya. Berarti Tetapi ya, ya. yang hakiki dari semua peristiwa, kan waktu itu kan rangkaian peristiwa kan? Bisa begitu juga. Iya, iya. Iya kan? Tadi kan saya jelaskan banyak makna tuh. Sesuai dengan kadar pemahaman masing-masing. Tetapi untuk penjelasan tadi, tahapan tadi, itu untuk mengantarkan kita kepada satu meaning yang paling dalam. Apa yang dimaksud dengan waktu itu? Ya ketika saya menyadari di dalam momen itu kehadiran Tuhan. Iya, iya, iya. Misalnya dia kaya banget. Kalau dia tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam momen-momen hidupnya, apa poinnya? Iya, iya. Dia terkenal. Dia akan mencela dirinya. Dia menyesali hidupnya. Apapun yang terjadi, all is well. Kenapa? Ketika kita menyadari Allah hadir di situ. Makanya kan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kenapa Allah mengatakan menurut saya, pemaknaan saya, ilham yang saya rasakan. Dan itu saya pakai dan itu menyelamatkan hidup saya. Wal asri, sungguh demi waktu. Sesungguhnya manusia merugi. Kenapa dibilang manusia merugi ya? Karena dia memaknai peristiwa itu sekedar pemaknaan dari individuality. Bukan kehadiran Tuhan. Jadi makna yang tadi itu jam, kuantitas gerak sebuah benda dari satu titik ke titik lain, kemudian ukuran-ukuran waktu, itu semua relatif jadinya. Nggak penting lagi. Oke. Iya. Luar biasa. Saya kira ini pengantarnya biar kita sama-sama. Jadi nggak perlu takut lagi dengan waktu. Kapan pandemi ini selesai? Ya pikiran kan sibuk tuh. Betul. Yang hakiki adalah dalam situasi apapun, asal itu kehadiran Tuhan kita rasakan real ya, itu bikin tenang, nggak ada masalah. Oke. Saya jadi mengartikan lebih dalam tentang kalimat di Quran, Bang, yang Allah selalu mengatakan, kamu tidak tinggal di bumi itu melainkan sebentar saja, kata Allah. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, gitu. Jadi ternyata kalimat itu Allah ingin mengajarkan bahwa kehadiran waktu sebagai the presence of God itu ternyata tidak banyak, gitu. Kalau rugi, banyak orang yang merugi itu karena ya itu tadi, dia tidak mengenal waktu sebagai the presence of God itu sendiri, gitu ya. Yes. Kira-kira ya, Bang. Nah ini jadi dapat nih kan, setelah diskusi tadi berapa menit misalnya, kita pakai istilah juga, time. Jadi waktu apa yang hakiki? Kan tadi tuh, mengenal waktu yang hakiki. Kehadiran Tuhan dalam momen yang kita alami. Itulah surga kita. Itu nggak bisa hilang. Oke. Nah, artinya kalau kita sekarang berbicara surga lah, neraka lah, gitu ya. Ketika orang sekarang takut terhadap neraka, takut terhadap surga, bahkan kalau kita tidak menyadari bahwa surga dan neraka itu juga adalah bagian dari waktu, gitu. Kita selama-lamanya akan takut neraka itu gara-gara pikiran kita yang kita nggak pernah tahu real time-nya seperti apa, gitu ya, Bang, ya, kira-kira ya? Iya, itu dia, Mas. Sebenarnya gini, bahasa gampangnya, waktu itu adalah God present, akunya Tuhan. Selainnya relatif. Kalau kita udah sampai di situ, nah itu yang disebut akhirnya kita abadi. Now itu sebetulnya Tuhan. Iya. Present. Betul. Itulah God yang sekarang kita alami. Iya. Jadi nggak ada lagi dikejar-kejar waktu kita malah. Tetapi ingat ya, dunia modern ataupun collective consciousness itu menjebak kita loh. Saya lama katakan merenungkan ini, begitu meeting, aduh gua telat, itu terganggu pikiran kita. Dalam interaksi kita. Kecuali kalau kita sama sahabat-sahabat itu salah satu frekuensi. Sudah satu frekuensi, makanya muncullah synchronicity, kemudian spontaneously. Iya. Tapi ada orang kan misalnya motivator, oh kamu harus buat target 2 tahun. Ya itu untuk memotivasi pikiran, tapi itu semua relatif dan ilusif pada akhirnya. Iya dong. Betul, Bang. Tetapi bukan berarti kita abaikan ya. Iya. Misalnya naik pesawat jam itu, tapi itu secondary. Iya. Living present, menikmati kekinian, itu yang lebih penting. Bukankah itu zikrullah? Bukankah itu esensi dari meditasi? Kalau seseorang sudah abadi di situ, permanen, maka mati atau lahir, enggak. Ya, itu bagian dari
siklus kehidupan aja. Come and go. Betul. Jadi Makanya kalau saya ditanya, makanya kenapa kalimat akhirat itu selalu abadi, karena once kita masuk ke dalam kesadaran akhirat itu sudah lepas dari ruang dan waktu gitu ya. Udah nggak ada masa depan, masa lalu gitu. Yang ada hanya God. Yang hanya ada. That's it. Wal awalu wal akhiru apa sih artinya? Dia awal, dia akhir. Ya. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Tapi ini lebih penting pengalaman, Mas. Ya. Terus terang aja orang mau konser 3 jam lagi belum mulai, stres juga itu. Pikirannya maksudnya. Betul. Makanya orang kalau semakin terbiasa intens di dalam kesadaran ini, dia akan mulai menyadari bahwa, oh ternyata bernapas dengan sadar, zikrullah, mulai lebur menyatu dengan sang keberadaan, yaitu God. Iya. Silakan Mas dibuka pertanyaan, siapa tahu sama-sama nih. Luar biasa nih Bang Dame, ini sedikit tapi bawa jalan-jalannya jauh banget nih. Jadi banyak banget sesuatu hal yang aku sadari bahwa kalimat-kalimat barusan yang Bang Dame sampaikan ya enlighten me lah gitu ya, membawa sesuatu hal kepada spektrum yang lebih dalam gitu. Luar biasa. Oke. Teman-teman, sahabat-sahabat Dialog Positif, boleh kalau ada yang mau merespon, ada yang mau bertanya melalui chat juga oke. Dan ini berkaitan sama inquiry 1-2 dan hari ini juga ada yang mau bertanya, mau merespon, dipersilahkan. Karena ini yang kali ini tuh luar biasa, simple banget, tapi kita menyadari bahwa that's it gitu. Kita sibuk dengan waktu, padahal waktu as simple as the presence of God gitu, dan itu luar biasa banget gitu. Malam hari ini mendapatkan sesuatu yang keren banget. Oke, boleh silakan teman-teman, ibu dan bapak, sahabat sekalian, kalau ada yang mau merespon atau ada yang... Ibu Penny kayaknya itu saya ngajuin tangan kayak di sekolah. Oh iya, oke. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Penny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Bang Dame, sebelumnya terima kasih dulu ya sudah memberikan wawasan tentang waktu ini. Terima kasih banget. Saya selalu mengikuti dari awal sampai dengan hari ini. Nah, beberapa diskusi itu kan kita ada sesi-sesi untuk latihan meditasi dari Mas Soni, dari Mas Dani gitu ya, Kang Abu ya kalau nggak salah ya. Nah, pada saat meditasi itu saya memang merasakan waktu itu berhenti. Apakah itu yang dimaksud real time? Itu seperti itu sebetulnya begitu. Dan itu benar-benar memang damai sekali, dan mungkin disitulah kita merasakan the presence of God itu tadi. Apakah begitu Bang? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini saya mau tanya jawab sama Ibu Penny sekaligus langsung sekarang ya. Silakan. Kontemplasi sama-sama. Bu Penny, pada waktu Ibu mengalami the present moment, Ibu menyebut tadi bahasanya waktu berhenti. Saat itu, who are you? Siapa aku? Jangan langsung dijawab. Yeah. I am. Bukan Penny, bukan istri, bukan ibu, bukan siapa-siapa. I am. Yes. Nah, waktu self inquiry yang kedua itu praktek self inquiry dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebetulnya ingin teman-teman mendapatkan satu experience bahwa meditasi itu every moment. Saat kita ngobrol seperti ini meditasi juga. Ya, betul, setuju. Jadi sholat itu bagi mereka yang muslim, itu meditasi, living present. Bekerja, nyuci piring, kemudian bernyanyi, semuanya itu, Bu. Yes, nah, that's right. Ketika kita ke depan, masa lalu, kita jadi bisa observe. Oh, ini hanya pikiran. Come and go, datang dan pergi. Begitu kita bisa menyadari aku bukan pikiran, aku bukan masa lalu, aku bukan masa depan. Siapa aku? I am. Itu yang disebut, banyak yang menyebut keheningan, waktu berhenti. Nah, sering-sering di situ, Bu, lama-lama kita adalah damai itu. Betul. Alhamdulillah, Bang. Bu Penny ya. Iya, jadi saya dalam keseharian itu as much as possible seperti itu gitu waktu saya. Apapun yang saya lakukan. Ya. Nah, bayangkan Bu Penny, Ibu ngobrol sama anak manajer yang dia masih ambisi kemana-kemana, dia susah paham tuh yang Ibu alami. Betul. Iya kan? Nah, tapi pada akhirnya kalau dia nanti kaya, sudah punya uang ratusan miliar, dia balik lagi pingin kayak Ibu.
Oh gitu ya. Iya, makanya saya jadi advisor di satu perusahaan. Silakan bikin rencana. It's a game. Iya kan? Waktu jadi motivator kan gitu. Oh, bikin rencana ini. Nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi finally, buat apa itu? Kan untuk enjoy in the now. Betul. Nah, itu yang banyak orang nggak paham. Ini Mas Abu, ya, punya kan sedikit tadi menerangkan. Itu sebetulnya kalau kita lihat secara saintifik ribet banget loh. Buka aja di YouTube What is Time, banyak banget penjelasan yang ribet banget. Saya pribadi sendiri mungkin belasan tahun untuk melakukan kontemplasi sampai pada kesadaran ini. Ya, saya beruntung ketemu Bang Dame nih, sehingga alhamdulillah jadi, gitu. Terima kasih kalau banget. misalnya pakai bahasa umum, Bu, umur Ibu misalnya berapa, kan katakan misalnya 60 atau 50, udah impas sudah 60 tahun itu begitu realize the presence of God. Oke. Nah, tinggal kalau kita mau putar masa lalu itu kan kita lihat foto bisa terkenang. Tapi ini makna apa ya kita meneteskan air mata, terima kasih ya Allah. Nah, nuansa-nuansa seperti itu yang disebut rasa syukur. Ya. Jadi orang yang sudah menyadari keabadian waktu sekarang, dia bersyukur aja hidup. Betul. Nah, jadi kamu nggak ngapa-ngapain dong. Kan Allah berjanji, la in sakartum la ajidannakum, wa la in kafartum in azabil sadid. Siapa yang bersyukur, aku tambah nikmat. Apa itu? Memberikan yang terbaik saat sekarang. Ya, betul. Ya. Ini signifikan itu perubahannya, Bu. Kalau orang udah diberkati dapat ini. Beneran. Makasih dulu, Bu Penny. Iya, sama-sama Bang Dame. Terima kasih. Luar biasa Bu Penny. Lanjut Kang Abu. Terima kasih Kang Abu sudah dikasih kesempatan. Iya, terima kasih. Luar biasa ya Bang ya. Itu masuk momen itu tuh mahal banget Bang. Itu luar biasa banget tuh. Oke, terima kasih Bu Penny. Terima kasih. Boleh siapa lagi ada yang... Oke, kita ke Mbak Aniko Eugene. Silakan, Mbak. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bu Aniko. Ini yang dari Perancis nih. Oh iya, silakan Ibu. Ya. Saya udah baru beberapa kali dengar Pak Ustadz Dame, lalu saya got inspiration for many kinds of things. Nah, dan it's applied to my life because dulu saya kan bikin plan untuk hidup saya itu as a government employee. Saya kerja dulu di government, lalu saya kerja punya bisnis sendiri, tapi saya nggak planning apa-apa, tiba-tiba harus ke Perancis hidup gitu. Jadi memang kadang saya jadi bingung. Pertanyaan saya adalah, haruskah kita membuat planning atau we just do the best gitu? Oke, makasih Bu Aniko ya. Pertanyaan keren banget nih Bang. Haruskah kita buat planning atau mengalirkan saja? Nah, gimana nih Bang? Ya, begini, sifat pikiran memang dia paham ada past, ada now, ada future. Itu karakter pikiran. Ada awal, ada akhir. Karakter kolbu, jadi bagi pikiran, awal akhir itu berbeda. Tapi bagi kolbu, wal awalu wal akhiru kan? Kayak titik Mas, titik nih. Ini saya coba misalnya ya. Oke. Jadi ini titik, kalau saya putar lingkaran, titik awal itu akan kembali, ya kan? Ya. Titik awal ini kita kembali, jadi awal jadi akhir. Nah, kolbu di mana di sana kehadiran Tuhan kita rasakan, itu no plan, spontaneous. Jadi apakah kita masih perlu rencana? Ya, ketika kita berintegrasi dengan orang, ya perlu, tapi itu tidak hakiki. Yang lebih hakiki adalah menikmati proses. Living in the present moment. Itu lebih penting, lebih hakiki. Gitu. Jadi, kalau kita, misalnya Mas Abu nih, kan bikin rencana nih misalnya. Oh kita ketemu tanggal sekian, jam sekian, kan kesepakatan. Yang penting itu disadari. Tapi bisa aja kan tiba-tiba ada yang berhalangan, ada yang enggak gitu. Jadi orang yang sudah menyadari hakikat the present moment, maka dia akan bergerak mengalir. Dalam pengertian betul mengalir ya. Bukan ngalir aja dah.
Nah, itu lawamah tuh. Itu apatis, putus asa gitu. Makanya pertemuan pertama kan kita bicara itu dulu supaya begitu membahas time itu lebih masuk gitu. Jadi silakan Bu Aniko tetap membuat seperti itu sebagai komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang lebih penting adalah happy in the now. Bahkan ya, kita lagi sakit gimana nih? Ya, temukan hikmah dari sakit itu. Kan itu yang disebut pada yang kedua itu modulasi satu, ketika kolbu terbuka adalah acceptance. Modulasi dua adalah enjoyment. Hal-hal sederhana kita nikmati. Modulasi tiga adalah antusias. Melakukan apapun. Orang yang antusias, kebahagiaan dia bukan tercapainya target. Itu sifat pikiran tuh, ego tuh. Tapi orang yang the real antusias bekerja dengan nama Tuhan, bahagianya itu now. Urusan hasilnya seperti apa, biarkan orkestra kosmik. Oke. Karena segala sesuatu manifest itu karena Tuhan memang, saya nyebut orkestra kosmik. Itu sinkron. Nah, ketika kita ngotot maksa, nah di situ silakan jebakan Batman. Ya. Oke, Bang, luar biasa banget. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat ini. Oke. Ya. Jadi ya bukan menyepelekan planning gitu. Karena plan juga ya diperlukan secara kehidupan gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengalirkan kalau plan kita memang tidak terjadi karena Allah sudah punya pengaturan, dan yang paling penting adalah progressing sesuai dan pengaliran dalam si prosesnya sendiri. Gitu ya Bang ya, kira-kira ya Bang. Tapi gini Mas Abu, Gimana? Bagi orang-orang yang sudah intens di now, dia nggak main plan lagi Mas. Oke. Tapi jangan sok-sok begitu. Oh, aku nggak perlu plan, tapi masih gamang, masih khawatir, jadi nggak nabung, jadi ribet sendiri dia. Orang-orang yang sudah, katakanlah sudah sages, itu dia nggak ada plan. Kenapa? Karena dia bertindak atas kehendak Tuhan sudah. Iya. Tapi kalau belum intens di situ, ya kita transisi lah. Iya. Ada progres ya Bang ya? Iya, ada. Iya. Nah, jangan anak TK tiba-tiba pengen belajar kalkulus, ya susah juga gitu ya Bang ya, kira-kira ya. Ya, betul kira-kira gitu. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Aniko, luar biasa. Ini juga ada menarik begini. Is it spiritual time when time flies when you are having fun, happy and connecting with your spiritual self. Jadi waktu tuh cepat banget kalau kita lagi happy. But time crawls when the experience is unpleasant. Jadi kadang kalau kita lagi happy itu, ini kayak kita Bang, saya tiap malam tuh jam 8 sampai jam 10 tuh berasa seperti cuman 10-15 menit gitu loh Bang. Tapi kalau misalnya lagi ada kondisi yang nggak enak, aduh itu 15 menit atau 30 menit itu kerasanya kayak 3 jam, 4 jam. Nah, how come kira-kira Bang? Nah itu kan kita masih conditioning. Jadi di situ kan tersirat itu masih bicara time itu adalah durasi. Atau time itu adalah linear. Iya kan? Jadi justru pada waktu kita makin intens menyadari the presence of God, nggak ada masalah, nggak ada masa depan memang jadinya. Cuman bahasa subjektivitinya kan kita bilang gitu. Oh kalau lagi fun itu terasa sebentar. Kalau lagi menderita, ini begitu kita memahami time, nggak ada lagi menderita. Menderita itu ketika kita terjebak dalam permainan pikiran kita sendiri. Maka segeralah sadar. Nanti kan kita milih-milih lagi nih. Oh saya mau yang enak-enak aja atau itu. Nah, ini yang saya bilang, ini memang proses perjalanan rohani bagi setiap individu untuk sampai pada satu itu. Oh ternyata masa lalu, masa depan itu hanya proyeksi yang hadir in my imagination. Hadir di kesadaran saya. Kalau saya nggak kasih perhatian, dia nggak hidup. Jadi bisa juga gini Mas, kayak YouTube tadi deh di cloud. Karena ada tuh banyak ini nih di Google itu YouTube itu kan atau apapun. Ada kan di situ, tapi ketika kita tidak buka, kita tidak perhatiin, dia nggak hidup. Jadi sesuatu itu hidup atau tidak ketika kita kasih perhatian. Oke. Kan di imajinasi kita ini ada masa lalu mantan. Kalau kita tidak kasih perhatian, dia nggak hidup. Kalau kita kasih perhatian, aduh dia ngomong apa ya? Nah kedengaran tuh nyakitin. Nah itu mulai lagi terjebak kita pada person atau ego. Iya.
Oke, luar biasa ya. Jadi semuanya kembali lagi gitu ya. Sama kayak ditanya, ada masalah nggak? Ada, kalau dipikirin, gitu ya Bang ya? Iya, benar. Masalah hadir ketika kita memikirkan masalah gitu. Tapi Iya, begitu yang kita tidak penting, nah, yang penting kan ada beberapa teman lagi belajar begini. ya. Dia ngerasa sedih sebenarnya. Terus akhirnya dia nggak tahan juga. Bang, aku sedih. Iya nggak apa-apa. Aku sedih, terima aja. Jadi jangan, aku nggak mau sedih. Ya itu nyimpan tuh. Benar. Belum acceptance. Jadi Benar. pada waktu terjadi katakanlah situasi itu membuat kita sedih. Ya Allah, aku sedih. Oke, accept. Begitu aku menerima sedih itu, baru langsung self inquiry. Sedih ini di mana ya? Ngamatin. Itulah intinya meditasi. Begitu kita berhasil menyadari, mengamati entitas sedih di dalam batin kita, baru a higher level of consciousness, kesadaran level yang lebih tinggi sang pengamat, itu aktif. Oke. Akhirnya itu jadi tidak berdaya lagi tuh penderitaan itu. Jadi dapat hikmah namanya. Ridho, oh gitu, terima kasih Allah. Dia rangkul itu penderitaan. Yeah. Jadi hikmah. Cuman yang menarik gini Bang, kadang orang tuh tidak mau menerima sedih karena dipikir sedih itu tidak baik buat dirinya gitu. Sedih itu enggak. Contoh ya Bang ya, contoh nih. Ini kita berbicara popular belief atau mainstream pada umumnya, thinking. iya. Pada umumnya. Contoh. Cowok tuh masa cowok nangis gitu misalnya, Bang. Masa cowok mengeluarkan air mata. Sehingga si popular belief itu menjadi sebuah keyakinan bahwa laki-laki tidak boleh menangis. Jadi waktu dia mau nangis, mau sedih, dia membuat dirinya bahwa, wah masa cowok nangis. Akhirnya dia tidak accepting moment tadi, gitulah kira-kira. Nah yang harusnya diterima malah ditolak, yang akhirnya penolakan yang diulang-ulang akan membuat dia jauh dari self-inquiry tadi. Gimana menurut Bang Dame? Iya, itu kan masih belum sampai kepada sang aku. Karena dia masih menganggap dirinya adalah, saya harus fight, saya harus tangguh gitu. Ya kan? Saya harus tangguh gitu. Nah, kalau kita sudah mulai belajar kontemplasi seperti ini, teman-teman. Sedih, senang, itu semua kan hadir in my awareness di pikiran kita, di batin kita. Ya. Nah, justru itu warna-warni kehidupan. Nah, repotnya memang kita itu belum betul-betul takut, khawatir. Nah, kalau misalnya datang sedih, Rumi itu senang loh sedih. Iya. Dia senang. Bahkan saya pernah dengar wawancara Ebit GAD, itu dia bilang, saya susah sekarang mencipta. Kenapa? Karena saya nggak menderita lagi. Dalam pengertian, zaman-zaman masih menderita di Jogja, itu lagunya keluar ngalir. Betul. Nah, sebetulnya kalau dilihat secara metafisik, dia sebetulnya bisa mengaktifkan ya kehadiran sedih itu sebenarnya sebuah lagu gitu. Betul, jadi jangan dikira orang-orang yang sudah mendalam itu dia kadang sedih, kadang juga ada worry, tapi worry, sedih, khawatir nggak lagi mendikte dia. Yes. Oke, Bang. Good point, Bang. Very good point. Oke, kita lanjut ke ini menarik nih. Ada pertanyaan dari Bapak Sulaiman. Pertanyaannya begini, Bang, menyadari the presence of God dan dari pelajaran yang lalu, ucapan paling bagus apapun yang terjadi adalah Alhamdulillah. Setiap saat apapun menurut versi kita gagal atau berhasil, saya merasa malah selalu diuji dengan kenikmatan. Bagaimana cara mensyukuri ujian nikmat ini supaya tidak termasuk kufur nikmat? Gimana, Bang? Ya, oke. Nah, itu memang ketika kita mengalami kenikmatan, itu kan kita kadang takut terlena. Secara umum begitulah kesadaran pada umumnya. Makanya ada beberapa pejalan itu, dia menyukai kesedihan malah. Nah, sekarang malah ditakutkan, gimana kalau saya kufur nikmat, gitu kan? Takut nggak mensyukuri. Nah, disitulah pentingnya selalu bertakwa, Mas. Takwa itu kan bertakwalah ittaqullaha haqqa tuqatih gitu. Selalu alert dalam situasi apapun. Bagi orang-orang yang sudah mulai intens menyatu dengan kesadaran ilahi, itu sebetulnya mau senang susah,
takut, khawatir, dipuja, dihina. Dia menerima semua itu sebagai bagian dari warna-warni kehidupan. Jadi lama-lama tidak ada lagi apakah saya bersyukur atau tidak. Tidak ada lagi ungkapan begitu pada akhirnya. Yang ada adalah, ya memang alhamdulillah. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur semesta. Saya beberapa hari yang lalu mengalami satu kejadian, mobil nabrak. Ya kan, yang ditabrak itu marah dong. Saya maki-maki masa Bu. Maki-maki, bab-bab gitu saya pribadi. Habis itu ada dong sebagai individual itu kan, wah gitu masa cuek aja. Nah kan drama hidup kan memang aktingnya begitu. Ya udah dimaki-maki dulu, Nabi Isa aja, Nabi Muhammad diludahin ya kan. Iya, Nah, tetapi di dalamnya itu nggak terganggu. Oke. Nah, so mungkin kalau tadi berbicara tentang apapun kenikmatan, ya tinggal disadari bahwa apapun ketika kita bisa mengalirkan dalam waktu the presence of God, ya udah kita tetap mengalir dalam kondisi apapun gitu ya Bang, kira-kira ya. Yes. Oke, terima kasih, mudah-mudahan menjawab nih pertanyaannya Pak Sulaiman. Kita ke Ibu Farida Murjono, silahkan Ibu. Ibu Farida boleh? Farida Murjono ini tadi raise hand. Oh, kepencet ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oh, ini Ibu Aniko angkat tangan lagi, silakan. Siapa tahu mau ada tambahan, silakan Ibu. Iya, Saya lagi. mau tanya, Pak. Ya, Mohon maaf, silakan saya Bu. dulu. Iya. Bapak kan tadi bicara tentang emosi ya Pak ya. Terus tentang waktu. Kadang kita tuh emosi kan suka kalau pria itu kan sangat mudah memaafkan. Kalau wanita itu bukan tidak mudah memaafkan, tapi sangat sulit melupakan. Itu bedanya perempuan dan laki-laki. Jadi pada saat seseorang berbuat salah kepada saya dan orang itu tidak mau mengakui kesalahan sampai setahun gitu Pak, nggak mau ngaku salah gitu. So what is our best method to deal with this kind of people? Oke, wah ini menarik nih, Bang Dame. Begini Bu Aniko, jadi kalau Ibu sudah atau teman-teman di sini sudah mengerti self-inquiry, apapun peristiwa yang ada di luar, apapun itu, peristiwa yang menimpa kita, kita harus mulai memperhatikan reaksi kita terhadap peristiwa. Ya, bagi orang pada umumnya dia dikendalikan oleh situasi, dia dikendalikan orang. Mau laki, mau perempuan. Saya sudah lama tidak memperhatikan itu laki atau perempuan. Saya sadar dia laki, perempuan. Tapi saya juga sadar di dalam dirinya itu ada maskulin, ada feminim. Maskulin adalah sifat gagahnya, maskulin, feminim sikap lembutnya. Seorang laki-laki saya misalnya itu ada maskulin, ada feminim. Ya. Jadi paradigma bahwa laki-laki begini lebih suka memaafkan dan lain-lain, itu sebenarnya pandangan psikologi. Tapi kalau kita sudah mulai kepada esensi yang lebih dalam, itu bubar itu cara pandang seperti itu. Jadi bagi kita yang sudah mulai mempraktikkan self-inquiry, apapun peristiwa, sadari itu peristiwa, katakan misalnya dia nyebelin. Reaksiku apa? Kalau reaksiku marah melawan, itu my ego, nafsu ammaro. Ketika aku merasa terintimidasi, itu nafsu lawama, inferior soul. Inilah karakter ego. Nah, saya perlu ke akal sehat saya. Apa ya pelajaran yang bisa aku ambil dari sosok ini? Jadi jangan kita berikan perhatian kepada tarikan, nyalahkan dia, apakah dia memaafkan atau tidak. Oke, dia memang berbuat seperti itu, tapi reaksiku apa? Itu memang awal-awal itu banyak orang belum terlatih di sini. Begitu kita bisa introspeksi diri dari sosok ini, oke, saya akan mengubah diri, tapi belum tentu berubah tuh. Kita kembali ke kolbu. Ya Allah, bantu aku. Nah, pada waktu kita berserah pada Allah, Allah hadirkan, kita jadi rasa damai. Begitu kita rasa damai, kita jadi bisa menemukan hikmah dari kehadiran sosok itu. Menyakiti atau tidak, nggak penting lagi. Itu yang namanya memaafkan. Jadi kalau orang belum sampai self-inquiry-nya sampai kepada kesadaran ilahi, tidak mungkin memaafkan. Itu baru kata-kata, aku sudah maafkan. Tapi kan, adalah. Ada tapinya ya. Tang lagi tuh, banget. Jadi apapun peristiwa di luar, perhatikan reaksi kita.
terhadap peristiwa itu. Oke. Either dia ego yang bereaksi, akal, atau kolbu. Kalau ego kan tadi nyalain peristiwa. Atau kalau ego yang lebih lemah, kita merasa terintimidasi oleh situasi. Kalau akal apa? Peristiwa ini Allah izinkan hadir dalam hidupku. Sosok ini. Apa yang bisa aku pelajari ya? Apa yang perlu aku koreksi? Begitu ketemu di akal kita, baru mohon sama Allah, ya Allah bantu aku keluar dari permainan ini. Permainan emosi ini. Kalau sudah keluar dari situ teman-teman, nggak ketemu lagi kita peristiwa itu. Pasti. Kalaupun masih ketemu, kita nggak terganggu lagi. Betul. Udah ridho. Emang dia modelnya begitu. Jadi kita accept. Tapi kalau masih ada pergulatan di dalam, berarti belum nyampe ke kolbu. Ya belajar lagi. Belajar lagi. Betul. Mungkin makanya jadi saya bilang sama teman-teman yang itu, kamu kalau masih belum selesai dari chapter cemburu, chapter dari misalnya posesif, itu besok datang lagi loh. Pasti datang dengan casing yang berbeda. Betul, betul. Karena segala sesuatu akan hadir berulang-ulang sampai masalah itu membuat kita jadi belajar. Kalau udah belajar, lepas pasti. Gitu ya Bang ya, kira-kira ya? Ya, apa yang dimaksud dari belajar itu Mas Abu? Jadi ada orang belajar, aku udah dapat hikmahnya, tapi kok nongol lagi ya? Nah, itu masih kegeeran. Nah, masuk ke dalam diri. Jadi Allah yang ngasih tahu betul. Betul. Banyak itu yang, aduh saya udah dapat maknanya nih. Jadi imposing meaning, maksain. Jadi kayak akal-akalan gitu. Saya udah dapat kok hikmahnya, mukanya begitu. Tapi kan jangan ajak dia ketemu gue. Belum tuh. Oke Bang, good point. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Aniko. Jadi lebih dialirkan gitu ya, karena segala sesuatu pasti pelajaran untuk kita. Nah Bang, ini ada satu statement. Mas Abu sedikit ya. Silakan, Saya ulangi ya. Ya oke. Kita dapat pelajaran hikmah itu karena kita ke Allah. Allah yang ngasih tahu. Nah karena itu melegakan. Menurut aku itu yang dimaksud nuzulul Quran. Oke. Sahru Ramadan allazi unjila fil Quran hudal linnas wa baina minal huda wal furqan. Di masa kamu mengkarantina egomu itu. Saya sekarang artikan Ramadan itu mengkarantina ego. Kalau ini kan mengikat setanmu itu. Membakar egomu itu. Di masa itu. Diturunkan Al-Quran. Sebagai hudan. Petunjuk. Dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Dan Furqan. Jadi orang yang dapat katakanlah nuzul Quran bagi mereka yang melakukan puasa Ramadan, itu menemukan solusi. Yes. Allah berbicara di hatinya atas peristiwa yang mencengkram dia bertahun-tahun. Kita kan kadang terjebak pada satu fenomena 10 tahun benci, kesal, nggak selesai-selesai. Ramadan itu kesempatan. Allah turun. Ya. Dan Furqan, kemampuan membedakan. Hubunganku yang dulu dengan dia begini, sekarang begini. Dia jadi tahu sikap yang proporsional saat ini. Ya, betul. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Jadi nuzulul Quran bisa dilakukan dan bisa terjadi sama siapapun dalam kondisi apapun ketika kita bisa masuk ke dalam self-inquiry lebih dalam. Gitu ya, Bang ya, kira-kira ya? Iya, betul. Jadi nuzulul Quran itu bukan hanya peristiwa yang Nabi Muhammad rasakan aja, tapi itu bisa terjadi sama siapapun yang benar-benar bisa masuk ke dalam dirinya gitu. Gitu ya, Bang ya? Esensi Al-Quran itu adalah kalamullah kan. The speech of God. Allah berbicara. Allah selalu berbicara karena dia maha berbicara. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar loh. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan aku qarib, dekat. Dekat. Dia maha dengar. Dan dia berbicara. Kenapa kita nggak dengar? Karena ego berisik. Nah, that's it. Karena makanya di karantina egonya itu diramadhankan. Oke, dan mungkin ini Ramadan terbaik dalam 100 tahun terakhir ini, Bang. The best Ramadan ini kita nih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Dan ini ada pertanyaan, statement mengenai experience sebenarnya, Bang. Ini berbicara tentang experience ya. Saya bacakan, mungkin boleh direspon sama Bang Dame. Saya saat di Masjidil Haram, saat zikir beritikaf di depan Ka'bah, tiba-tiba mengalami penglihatan muncul dua cahaya dari bawah
cahaya yang satu bersinar putih kebiruan, dan cahaya kedua berwarna jingga kekuningan. Kemudian saya merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang luar biasa. Rasanya saya sudah tidak butuh apapun lagi gitu. Dan ini kebetulan pernah diskusi juga sama saya gitu. Nah, ini minta perspektif Bang Dame bahwa apakah itu merupakan the presence of God? Silakan, Bang. Saya sebenarnya ingin mengatakan begini ke teman-teman. Apapun fenomena yang hadir pada kita, apakah itu dalam bentuk tampilan cahaya, dari bawah, dari atas, atau fenomena mimpi ketemu misalnya seorang syekh, atau saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad, atau fenomena alam. Yang lebih penting adalah apakah saat itu kita langsung ngerti petunjuknya. Nggak ada keraguan. Ya, kalau meminjam istilahnya Ibnu Arabi itu kan kasaf. Okay. Kasaf itu ada penyingkapan suri, ada penyingkapan maknawi. Kalau kasaf suri itu bisa bentuknya mimpi, fenomena-fenomena. Tapi kita nggak ngerti. Kayak Nabi Ibrahim misalnya mimpi, anaknya kan ditaruh pedang di leher anaknya. Nampak tuh, ini apa ini maksudnya nih? Nabi Ibrahim belum tentu ngerti. Apakah disembeli atau bagaimana? Kan itu ada kisahnya tuh di Quran. Ya. Terus, enggak. Besok datang lagi, mimpi lagi. Nabi Ibrahim naruh pedang di leher. Itu kan nampak tuh. Nah, sampai satu ketika Nabi Ibrahim coba eksekusi. Itulah terjadi proses mau nyembelih Ismail. Tapi tiba-tiba riwayatnya mengatakan datang malaikat Jibril itu diganti dengan domba. Nah, di situ Ibnu Arabi menjelaskan Nabi Ibrahim sendiri pun mengalami proses menemukan makna langsung. Jadi kalau ada fenomena apakah cahaya atau mimpi, yang lebih penting kita diam, rasa damai itu sendiri yang lebih dipegang. Ya. Karena damai itu sendiri kan nama Tuhan. Salam. Iya, betul. Ya, nah rasa damai itu dan cahaya adalah simbol clear melihat sesuatu. Ada orang kan, wah cahaya ini, cahaya itu, tapi dia bingung. Berarti belum dapat cahaya yang hakiki itu. Kan Allah itu nurun ala nurin kan, cahaya di atas cahaya. Kalau memang orang itu sudah dapat cahaya di atas cahaya, kan orang pahamnya cahaya itu cahaya lampu, cahaya ini, cahaya imajinasi. Tapi yang lebih penting adalah saat itu kita ngerti, clear. Makanya saya suka bilang, ciri kalau kita sudah dapat petunjuk dari Allah, dari penyingkapan maknawi atau tidak, kita langsung ngerti. Langsung ngerti. Tidak ada keraguan. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab. Kitab itu bukan buku ya. Knowledge. Yes. Zaman Nabi nggak ada cetakan Qur'annya. Tapi knowledge of God. The presence of God yang hadir di hati kita itu. Tidak ada keraguan di dalam. Apalagi kalau penyingkapan itu jadi sombong, Mas. Wah, saya baru ketemu Syekh Abdul Ghani Jalani. Saya mau, udah deh. Itu tambah ribet udah itu. Makanya beberapa guru itu menyarankan jangan suka cerita, sharing begitu kepada orang yang tidak tepat. Tapi dalam hal ini kan kita ingin tahu. Betul. Nah, itu ukuran-ukuran yang bisa dipakai nih teman-teman. Jadi kalau dia kasab suri dan maknawi, ada penampakan atau penyingkapan, bisa cahaya, bisa sosok. Langsung ngerti, Pak. Allah sendiri kan tadi, hudal linnas wa baina minal huda wal furqan. Iya. Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan dari petunjuk dan furqan. Jadi kalau masih bingung, ya belum. Makanya saya bilang, nuzulul Quran itu salah satu bentuknya bukan Quran itu hadir ke kita. Bukan kegeeran kita, ke Nabi lah. Tapi ayat itu begitu kita baca, langsung ngerti, ada ilham masuk. Ini maksudnya nih. Besok dibaca lagi ayat yang sama, ada ilham lagi, Mas. Nah, itu Bang. Dibaca lagi ayat yang sama, ada lagi ilham. Berlapis-lapis, nggak ada habisnya. Luar biasa. Benar, Bang. Itu terjadi itu. Luar biasa. Oke, makanya ada statement yang mengatakan bahwa la sautin wala harfun gitu. Bukan bentuknya suara, bukan bentuknya tulisan, tapi pengertian yang tidak ada keraguan. Gitu ya, Bang ya? Yes. Oke. Betul banget. Oke. Thank you. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Ini juga ada yang menarik tentang meditasi, Bang. Waktu meditasi disuruh memaafkan orang-orang yang bersalah. Itu kan jadi mengingat masa lalu, bisa jadi bikin nangis. Gimana tuh? Nah, ini menarik. Iya. Jadi,
Memang ada sebagian teman-teman itu, saya sendiri juga pernah mengalami ketika di belajar awal-awal itu, waduh, masa gue harus memaafkan dia sih? Nah, kalau self inquiry, ini siapa nih yang protes dalam diri gue nih? Itu yang kita lacak, bukan kita bahas lagi dia. Oke. Kalau disuruh memaafkan, itu kan ada jebakan di situ tuh. Jadi teman-teman sekalian, betapa pentingnya kita menelusuri penyelidikan diri itu sampai kepada peace itself. Begitu kita sampai pada rasa pasrah itu, rasa damai itu adalah diri kita. Nah, Siddhartha Gautama menyebut nirwana, emptiness. That's it. Di Islam disebut Islam itu sendiri, surrender. Total surrender. Sujud. Nah, pada saat kita di situ, nothingness itulah tiba-tiba hikmah keluar semua. Tapi kalau masih ada sisa-sisa ego, memang itu suka bekerja, itu suka action sendiri dia si ego itu. Makanya kan cerita Rumi yang Mas Abu kasih tau kemarin, tok tok tok, siapa itu aku? Tok tok tok, siapa itu aku? Latihan spiritual lagi. Tok tok tok, siapa itu? Tiba-tiba dari Rumi bilang, engkau itu. Udah. Udah, selesai. Finish. Selesai, langsung buka pintunya. Tidak ada dua aku di sini gitu ya. Iya, betul. Oke Bang, itu luar biasa banget. Terima kasih ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Nah, ini juga lebih kepada awareness, Bang. Jadi pertanyaannya begini. Bisakah berarti kita mengambil kesimpulan bahwa berarti kunci dari perubahan adalah awareness, yaitu menjadikan sesuatu yang sifatnya unconscious menjadi conscious. Dalam konteks berpikir, makan, dan bergerak, ketika kita bisa diam sejenak menghadirkan awareness kita akan bisa kembali ke present time. Dan disitulah presence of God. Gimana, Bang, kira-kira? Nah, ini saya mengerti apa ungkapan itu. Tetapi kalau kita datang dari kesadaran murni, itu analogi yang lebih tepat adalah ketika orang menderita dalam mimpi. Dalam mimpi dia berusaha keluar dari derita, katakan dikejar anjing. Dia kabur, dia nyari tempat sembunyi. Oke? Tetapi solusi yang permanen adalah bangun. Awakening. Kalau sudah bangun, nggak ada lagi upaya menghadirkan kesadaran. Sama seperti analogi kosmologinya, langit itu angkasa tanpa batas. Tapi begitu kita dari bumi melihat langit, tiba-tiba ditutup awan, kayak di Jakarta lah. Kan ketutup tuh langit sama awan. Apakah langit di situ? Tetap ada di situ kok langit. Ya kan? Langit tetap ada di situ. Cuman karena karena ditutupi awan, seolah-olah langit tidak ada di situ. Ingat, saat kita tidak sadar itu, kesadaran ada di situ. Nah, saya mau mengatakan demikian, Mas. Begini, Mas Abu. Memang dalam komunikasi kita menghadirkan kesadaran. Sebetulnya yang lebih tepat adalah silent, I am. Makanya di Bible itu, be still, I'm God. Nah, kata-kata menghadirkan kesadaran itu menghadirkan present moment. Itu karena kita masih berproses di dalam dualitasnya. Makanya saya suka kasih latihan, misalnya teman-teman nih, gimana caranya saya, katakan saya pinjam istilah dia, menghadirkan kesadaran. Sebenarnya nggak usah, kesadaran always there, nggak usah dihadirkan, tinggal langsung sadar aja. Gimana caranya sadar? Ada juga tuh yang nanya tuh, gimana sih caranya sadar? Waduh, itu sama dengan pertanyaan gimana caranya bernapas. Ya napas aja gitu. Sama dengan bertanya, gimana caranya silent? Ya silent gitu. Makanya mungkin ada sahabat saya di sini, Mas Sony, itu kadang praktek. Saya appreciate tuh. Kalau gaya saya lagi ngomong begini, ini juga praktek. Karena tiba-tiba dalam diskusi ini dia Karena banyak teman-teman itu terjebak pada konsep sehingga dia lupa ngelakonin. Begitu ditagih utang, ribet dia. Kesadarannya kabur gitu. Kabur ya, oke. Oke. Luar biasa, keren Bang. Kabur dia. Oke, good. Very good, Bang. Ini menarik juga. Ada tuh Mas Abu ya. Iya. Jadi dia udah latihan, udah makom ini, makom itu. Begitu ditagih utang, udah langsung kesadarannya kabur gitu. Ya udah. Tapi tadi saya mengutip kalimat Bang Dame bahwa
mengulang-ulang, berlatih, mengulang-ulang, berlatih, gitu ya Bang ya? Karena tidak ada hari tanpa belajar dan berlatih, kan gitu ya, kira-kira ya Bang ya? Itu penting untuk mengulangi gitu. Oke, good. Nah ini yang menarik lagi adalah, Bang, sedih seperti apa yang dapat mendekatkan diri dengan sang aku, katanya. Sedih seperti apa? Iya. Ya sebenarnya kan sedihnya kita itu hanya kita yang tahu. Orang lain itu cuma ngelihat efek. Orang patah hati itu kan rasa sedihnya dia itu hanya dia yang tahu. Oke. Kemudian orang lain itu cuma ngelihat efeknya, mukanya muram lah atau diam aja gitu. Nah, kembali lagi dalam praktek self inquiry, sedih seperti apa yang buat kita dekat sama Allah? Ya pada saat kita menyadari menerima sedih itu, derasa. Ya sekali lagi, terima sedih itu dan observe. Amati sedih itu. Begitu kita sudah bisa mengamati sedih itu jadi tidak berdaya. Dan tiba-tiba damai dengan sendirinya mendominasi. Nah, damai yang mendominasi itulah sebetulnya zikrullah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati tenang. Kita kan dari kecil dididik zikir itu wirid. Jadi menyebut, melafazkan. Itu pengantarnya. Tapi begitu sudah sampai kepada hakikat zikirnya, zikir itu sendiri adalah damai itself. Ya kan? Kedamaian itu zikir. Ada orang astagfirullah, Allah. Tapi dia ribet gitu. Iya kan? Kan macam-macam kan metode. Ada kencang, ada itu metode yang mengantarkan. Tapi bagi mereka yang sudah kontemplatif, ketenangan itu sendiri adalah zikir itu. Oke. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Mungkin ini ada kaitannya sama pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana menasihati teman yang sedih dan merasa berantakan karena ingin menikmati pensiun dengan baik, ternyata uang pensiunnya 60% hilang karena tertipu atau salah investasi. Apakah kita harus menasihati dia untuk kerja keras kembali, atau menjalani hidup dengan rezeki yang ada di tangan, kerja kembali tidak mampu bersaing dengan yang muda, menikmati rezeki yang tinggal harus meninggal gaya hidup juga gitu. Jadi harus bagaimana menikmati kekinian. Nah, Bang, ini menarik nih. Ya, self inquiry kan namanya juga self inquiry, Mas. Self inquiry kan penyelidikan diri. Kita coba pisahkan dulu, ada orang di luar, sahabat kita katakanlah, yang tiba-tiba terpuruk 60% pensiunnya itu ditipu orang gitu kan katakan. Kan kita menonton tuh. Ya kalau dia santai-santai saja kan itu urusan dia kan. Ya kenapa kita ribet gitu kan? Secara logik dulu nih. Iya. Tapi kalau misalnya dia ngomong ke kita, gimana cara menasihatinya? Ya sekali lagi kita harus kembali dulu kepada diri kita. Jangan-jangan kita juga yang terganggu. Bisa begitu. Karena sebelum kita katakanlah memberi nasihat ke orang, kan kita selesaikan dulu di diri kita. Jujur ya, ada orang-orang yang baru belajar misalnya meditasi atau zikir, dia rasa bahagia. Udah buru-buru pengen nasihatin orang. Euforia. Akhirnya diuji, dia dites, goyang lagi gitu. Jadi Iya. sebenarnya saya sendiri nih, katakan udah dipanggil orang ustadz lah gitu. Itu sebetulnya menahan diri untuk melakukan itu. Setelah belajar begini. Kecuali memang ada gerak, lakukan. Dan itu kayak misalnya saya ketemu Bu Aniko itu kan kebetulan nggak kebetulan nih ada Bu Aniko di sini. Ya kan? Tapi begitu orang itu open dan kita juga tergerak dan ngalir, terjadi komunikasi. Tapi kalau kita yang bersemangat mau menasihati, sebetulnya di dalam diri kita ada hambatan nih. Ya udah janganlah, karena kita sendiri belum. Kecuali kita ngomong begini, aku punya pengalaman seperti itu. Pernah misalnya, atau orang caranya begini, menurutmu bagaimana kan gitu. Jadi kita pancing ke dia. Iya. Oke, Bang. Oke. Good point. Very good point. Luar biasa. Nah, ini Bang, mungkin ada pertanyaan ini berkaitan sama agak teoretikal, tapi mungkin bisa dijelaskan dengan praktikal yang to the point gitu. Saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan takwa gitu? Terus praktek takwa tuh apa gitu?
Nah, ini kan banyak nih ittaqullah haqqa tuqati gitu ya. Ittaqullah haqqa tuqati, jadilah orang takwa, la'alakum tattaqun dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti tuh takwa tuh apa gitu. Silakan, Bang. Ya, kemarin itu kalau nggak salah saya sampaikan di sini, takwa itu kan kalau menurut Al-Quran tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman sadar, wajib kamu menahan diri puasa. Menahan diri puasa dalam pengertian menahan ego, nafsu, sampai membakar. Nah, agar kamu bertakwa. Oke ya? Agar kamu bertakwa. Nah, waktu itu saya terangkan, di dalam diri kita, batin kita, kita bisa menyadari ada ego, nafsu, yang cenderung liar. Ada akal yang cenderung bisa mengevaluasi dirinya. Ada kolbu yang silent. Jadi ada 3. Yep. Adalah takwa akan ngajak ngomong akal. Akal jadi bisa jernih merenungkan dirinya sendiri. Ya, tidak cari pembenaran, tidak akal-akalan. Nah, saya bilang ketika sudah ditahan nih ego, nafsu, maka akal bisa mengamati. Nah, ketika sudah bisa mengamati, maka akal akan berkomunikasi kepada Tuhan keheningan. Mohon petunjuk. Akal itu humble. Ya Allah, aku sudah tahu jalan keluarnya, tapi aku belum bisa keluar dari masalah ini. Bantu aku ya Allah. Nah, di momen ketika kita bisa mengamati ego kita, saya nyebut itu takwa. Makanya sesuai dengan waspada. Batin yang waspada atau alert. Betul. Kalau Nabi kasih analogi bagus banget. Takwa adalah perisai orang yang sadar. That's it. Contoh konkret nih. Bangun pagi. Kan buka HP dong. Wes, lihat berita langsung. Itu bisa baru bangun, itu kita kebawa loh berita itu. Makanya saya pribadi, akhirnya saya kasih praktek. Sebelum buka HP, berita atau YouTube, takwa dulu apa? Tarik napas, sadar, ini jangan sampai mengganggu nih berita-berita ini ke gue. Udah, alert. Oke. Coba deh yang suka buka Instagram. Itu bisa bablas loh. Buka ini jadi kepo. Oh, tahu-tahu 2 jam buka-buka Instagram. Nggak jelas. Iya, buka lambe turah lagi. Maka bertakwalah. Gitu. Maka bertakwalah gitu. Jadi orang yang bertakwa sudah tidak bisa diganggu oleh eksistensi yang ada di luar, material, eksistensi yang ada di digital, objek-objek digital, dan objek-objek yang ada in your imagination. Jadi pada akhirnya takwa itu adalah the ability to observe. Ability of observe, oke. Objek material, saya tambah sekarang objek digital. Sosmed kan objek digital. Secara material kan kita cuma ngelihat HP ini nih, tapi di dalamnya banyak digital eksisten. Nah, yang lebih penting lagi objek in your mind. Trauma masa lalu kita bisa amati. Ketika kita sudah bisa mengamati kejadian masa lalu yang traumatik, tidak terganggu. Nah, itu takwa. Oke. Luar biasa, Bang. Makanya saya jadi mengingat Al-Imran 133 itu selalu mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang sudah tidak attached terhadap kepemilikan. Itu nomor 1 gitu. Dia sudah melepaskan dari kepemilikan gitu. Sebentar, ini agak error sebentar, sedikit. Sorry. Oke, maaf. Ibu dan Bapak masih dengar suara saya? Tadi masih ya, maaf tadi ngejam internetnya. Saya ulang ya, Bang. Jadi kalau saya luar biasa, Bang, terima kasih tadi itu membawa new enlightenment juga buat saya nih. Oke, jadi di 133 Al-Imran itu mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang sedekah lapang dan sempit. Berarti dia sudah melepaskan dari attachment, menahan amarah. Dia sudah bisa menaikkan kadar untuk controlling the ego gitu. Dan akhirnya dia bisa memaafkan kesalahan orang lain gitu. So, itu semua intinya adalah bagaimana kita self-inquiry untuk masuk ke dalam level yang lebih dalam untuk kita terlindung gitu, guard gitu ya. Intinya tadi perisai bagi orang yang sadar. Luar biasa, Bang. Terima kasih, Bang. Itu dapat banget. Saya pribadi jadi dapat banget gitu tentang itu, Bang. Thank you luar biasa. Oke, Ibu dan Bapak, seru banget nih malam hari ini, top banget gitu.
sedikit Bang Dame, ini karena yang mau tanyanya mungkin udah nggak perlu nanya lagi gitu, karena mungkin di dalamnya udah banyak jawaban gitu Bang. Karena ini silent night banget nih gitu ya, karena bahasanya mungkin memang udah masuk ke dalam banget. Mungkin karena ini berbicara tentang waktu, Bang, time, boleh sedikit sebelum penutup gitu, diulas tentang Isra Mi'raj misalnya kan, Bang. Bicara tentang Isra Mi'raj gitu, bahwa Nabi Muhammad mengadakan perjalanan time travel gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita aplikasikan dalam Isra Mi'rajnya seorang Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang gitu? Kira-kira gimana, Bang? Ya, saya berupaya untuk membagi ya pemaknaan yang saya dapat. Ya. Ada beberapa analogi yang datang dari para arif Islam itu tentang suluk perjalanan. Oke. Perjalanan spiritual. Hmm. Kalau yang paling jelas sebetulnya itu haji ya. Haji itu sebetulnya satu bentuk suluk ya. Mulai dari niat, kemudian mengganti pakaian, tinggalkan pakaian identitas dunia, ganti pakaian namanya ihram. Dan jalannya terbalik, anti clock. Kalau clock itu pencapaian. Ya. Jadi orang itu belum mau pulang ya. Kesadarannya belum mau pulang. Jadi orang haji berarti orang yang sudah mau kembali ke dalam. Self inquiry 7 kali. Nah, ini salah satu perumpamaan suluk spiritual journey. Isra kan artinya perjalanan, Mas. Perjalanan horizontal, Mi'raj perjalanan vertikal. Analogi kedua itu adalah naik gunung. Jadi itu sering dipakai juga tuh, perjalanan spiritual itu perumpamanya naik gunung. Makanya Nabi Isa khutbah di atas bukit, Nabi Musa juga ke gunung di Bukit Tursina, kemudian Nabi Muhammad juga di Gua Hiro. Jadi perumpamaannya menuju puncak gitu, gunung gitu. Nah, ada lagi perumpamaan menyelam ke dasar laut. Ini Rumi pakai nih, Jalaluddin Rumi. Jadi perjalanan spiritual itu dianalogikan menyelam ke dalam. Nah, menyelam ke dalam, kalau dikaitkan dengan kita, begitu kita meditasi atau zikir, mematikan hubungan kita dengan dunia luar, yang mata dinonaktifkan, dan seterusnya, maka kita menyelam ke dalam. Nah, di situ kan masih ada entitas imajinasi itu, macam-macam. Nah, ternyata batin kita itu, Mas Abu, itu adalah akasha, ruang tanpa batas. Dan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan angkasa yang kita saksikan dengan mata kita. Oke. Nah, kalau Isra itu masih perjalanan horizontal, maka perumpamaannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, masih dalam time lah, berjalan ke masa lalu, berjalan ke melihat ke future. Tapi Mi'raj itu sudah perjalanan melepaskan semua eksistensi. Baik material, imajinal, intelektual, sampai ke nama-nama Tuhan. Nah, itu disimbolkan dengan langit-langit, Mas. Jadi sesungguhnya dari situ kan kalau penjelasan awam kan kita bisa perjalanan menembus 7 lapis langit. Ya langit itu yang mana sih kan gitu kan? Iya. Apakah planet Mars, Jupiter, Saturn itu tidak make sense gitu loh. Betul. Nah ternyata yang tadi saya bilang kalau Rumi menyebutkan dasar laut ternyata begitu eter, akasa, ruang tanpa batas. Nah di situ Nabi ditemani oleh Jibril. Jibril itu kalau bahasa filosofi adalah the intellect yang tidak pernah salah. Jadi, nah inteleknya Nabi, kesadaran di dalam batinnya Nabi itu ditemani akal. Karena dia ngasih tahu, sama seperti kita. Akal murninya kita yang ngasih tahu segala hal dan tidak pernah salah. Nah lalu kemudian begitu mau lebur menyatu dengan Tuhan, Jibrilnya bilang atau inteleknya kita ngomong, aku nggak bisa ikut lagi nih. Oke. Ya kan? Akal tidak lagi ikut, akal intelek karena di situ hanya ada silent. Nah ini yang bisa saya sampaikan, Mas. Jadi pemaknaan angkasa itu ternyata bisa dalam konteks pengalaman kita. Begitu kita masuk ke dalam diri kita, batin manusia itu ternyata akasha, angkasa tanpa batas. Oke. Nah, kalau mau misalnya bicara detail-detail yang langit 1 ketemu Adam, langit 2 itu ada lagi tuh. Itu sebenarnya pemaknaan tentang makom-makom spiritual.
Ada ulasannya itu, Ibnu Arabi banyak sekali mengulas tentang itu di dalam Futuhat Al-Makkiyah. Luar biasa Bang, yang penting kita bisa memaknainya itu bukan hanya jadi cerita gitu, tapi menjadikan suatu pengalaman spiritual di dalam diri kita. Itu aja Bang yang paling penting. Iya. Oke. Betul. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Ibu dan Bapak, luar biasa ya Bang Dame hari ini singkat, jeleb. Gitu ya, singkat. Oke, terakhir Bang Dame, penutup silakan. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salah satu niatan untuk mengupas time ini adalah karena selama ini kita banyak keliru memahami time dan kita juga dikuasai atau didikte oleh time. Sekarang kita mulai menyadari bahwa time yang hakiki, waktu yang hakiki adalah ketika kita menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa tengok dalam imajinasi kita, memori kita, dan mohon pada Allah, ya Allah, apa yang Engkau hadirkan, hikmah apa yang Engkau berikan padaku dengan momen ini. Begitu kita dapat, itulah nilai-nilai dalam hidup kita. Jadi waktu adalah kehadiran Tuhan dalam setiap momen dalam hidup kita. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan setiap saat, dalam setiap aktivitas kita mulai lebih intens mengingat Allah. Gitu, Mas Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ibu dan Bapak, speechless, mind-blowing, luar biasa banget malam hari ini. Ketika saya menyebutkan sekarang, begitu saya berbicara sekarang, seka itu sudah masa lampau. Gitu ya. Jadi saya bilang, Bu A sudah masa lampau. Maka kita tidak pernah berdiam di dalam waktu, tapi mengalir dalam waktu. Dan malam hari ini kita bisa mengetahui bahwa apa itu waktu. Waktu adalah the presence of God. So, mari berintimasi dengan waktu, agar waktu itu abadi, agar kita benar-benar bisa masuk ke dalam keheningan, dan di dalam keheningan kita akan menemukan kesejatian. Terima kasih Bang Dame, luar biasa sekali malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita